atas kehadirannya pada sore hari ini. Untuk kita sama-sama belajar di sini, belajar tentang bagaimana pencegahan stunting melalui pemenuhan kesejahteraan ibu hamil. Sebagai langkah yang pertama, materi kita tentang pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Ibu-ibu, saya mau mengajak ibu nih, kita punya yel-yel di pertemuan kita ini. Yel-yelnya gini, kalau saya bilang ibu hamil gitu ya, nanti ibu-ibu bilang mari kita beri dukungan, tapi dengan gaya kita beryel-yel dulu. Tapi jadi ibu, saya bilang sama ibu-ibu, ibu hamil, ibu nanti langsung buat ya. Ibu hamil, mari kita beri dukungan. Tanya nih kepada ibu-ibu, pasti nih kan, ibu kehamilan keberapa bu? Mungkin ini punya pengalaman nih selama masa kehamilan. Ibu apa bentuk dukungan yang ibu? Ya pengalaman yang pernah dirasakan lah. Ini kan udah pernah nih hamil nih. Dia tahu nih ada yang baru hamil kan? Nah, bentuk dukungan apa sih yang ibu alami selama kehamilan gitu? Ya, setiap waktu periksa, suami selalu ingatkan, ayo kita periksa, membawa ke dokter. Ya, setelah dukungan dari suami. Kalau ibu apa bu? Bentuk dukungannya bu? Setiap kita nyuci, suami menjemur. Kalau Indah apa yang Indah rasain? Kalau semenjak ini ya, jadi kalau saya lagi nyapu, ini suami saya jadi tiba-tiba rajin, jadi ikutan ngepel gitu. Saya mau mengajak ibu nih, kita sih sebenarnya lebih banyak diskusi kelompok sisi kiri satu kelompok ya. Nah, ibu yang di sebelah kanan nanti membahas apa yang dilakukan ketika ada anggota keluarga yang sedang hamil. Itu yang dibahas ya. Kemudian nanti hasilnya ditulis di sini ya. Oke, bahas apa yang dilakukan ketika ada ibu hamil di masyarakat. Masing kelompok itu mempresentasikan hasil diskusi masing-masing ya. Kelompok satu bisa ini dibacakan hasil diskusinya. Bisa. Ya silakan. Berdiri atau duduk? Duduk aja. Oke. Jadi ini hasil diskusi kita dari kelompok 1. Nah tadi pertanyaan kelompok kita itu kan apa yang dilakukan ketika ada anggota keluarga yang sedang hamil. Kita punya 5 jawaban nih ibu-ibu. Jadi yang pertama itu adalah membantu menyediakan baju atau kebutuhan bayi si calon bayinya. Terus yang kedua itu menanyakan kondisi kesehatan ibu dan calon bayi. Lalu yang ketiga si ibunya. Lalu yang berikutnya memberikan atau menyediakan makanan yang bergizi. Terus yang terakhir adalah menciptakan suasana keluarga yang nyaman supaya kondisi emosional si ibu juga merasa tenang ada di rumah. Ada yang mau kan ibu-ibu? Cukup? Dari kelompok 2 ada yang mau ditambahkan? Untuk kelompok 1 ya. Oke, untuk Pak. Oke, kalau kami dari kelompok 2 ya, yang menjawab pertanyaan yang kedua, apa yang dilakukan ketika ada ibu hamil di masyarakat? Yang pertama sekali yang kami buat adalah memberi perhatian, misalnya menanyakan usia kehamilannya, apakah sudah pernah melakukan pemeriksaan ke dokter. Terus yang kedua, memberikan arahan atau masukan apa yang harus dilakukan agar bayi sehat sampai nanti lahir. Yang ketiga, memberi dukungan ya agar tetap menjaga kondisi atau misalnya mengurangi aktivitas berat selama kehamilan ya supaya jangan terlalu banyak kali aktivitasnya gitu. Kemudian yang keempat, memberi bantuan kepada ibu-ibu hamil yang kurang mampu, misalnya memberi perlengkapan bayi ya, kemudian atau susu untuk ibu hamil. Inilah yang bisa kami berikan jawaban. Dari kelompok 1 ada yang mau memberi masukan? Yang menambahi? Cukup. Mau memberi kesimpulan terhadap sesi ini bahwa keluarga dan masyarakat perlu memberikan dukungan kepada ibu hamil agar ibu merasa nyaman dengan kehamilan dan anak terlahir sehat, cerdas, dan tidak stunting. Untuk selanjutnya, untuk materi yang kedua itu mencari informasi yang tepat untuk mendukung ibu hamil, ya.
kita masih tetap di kelompok kita masing-masing. Untuk kelompok 1 itu membahas informasi kehamilan yang diperoleh dari berbagai pertemuan tatap muka di lingkungan masyarakat. Kelompok 2 membahas informasi kehamilan yang diperoleh melalui media cetak atau media elektronik atau media-media lain. Kita mulai dari kelompok 2 ya. Nah, kelompok 2 tadi membahas tentang informasi kehamilan yang diperoleh dari media cetak dan online. Untuk kelompok 2 kita persilahkan. Dari kami kelompok 2, informasi kehamilan yang kami peroleh dari media sosial itu yang pertama sekali dari media WhatsApp, ya, ada WhatsApp sama teman-teman, ya. Di situ yang kami bahas ya, atau yang kami peroleh itu membahas apa yang dilakukan ketika mengalami keluhan selama kehamilan, ya. Teman-teman kadang ada yang memberi masukan apa yang dilakukan kalau sedang begini gitu, ya. Terus lagi ngidam-ngidamnya gitu. Kemudian ya ada teman-teman yang selalu mengingatkan untuk melakukan pemeriksaan setiap bulannya. Nah, kemudian kalau di Facebook kami juga pernah ya baca-baca di situ ada aktivitas yang dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan selama kehamilan. Kemudian kalau dari internet, makanan-makanan yang harus dikonsumsi ibu hamil agar bayi sehat selama dalam kandungan dan sampai dilahirkan. Kemudian kalau dari YouTube ya kami juga kadang mau mengikuti senam ibu hamil. Tadi kita sudah membahas terkait dengan informasi baik yang kita dapat di masyarakat maupun yang kita dapat melalui media elektronik atau melalui media cetak gitu ya. Tapi sebagai kesimpulannya memang kita karena begitu banyaknya informasi ini begitu cepatnya menyebar gitu ya. Jadi kita memang harus perlu bijak untuk memilah dan memilih informasi. Jadi jangan sampai kita informasinya pun nggak jelas tapi kita juga langsung share ke orang lain. Baik ibu-ibu, nanti kalau misalnya pernyataannya benar, ibu ke sudut depan saya. Kalau pernyataannya nanti salah, ibu ke sebelah kanan saya. Saya nanti akan memberikan 4 pertanyaan, tapi satu-satu nanti akan kita bahas ya. Oke, ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan asin. Berarti ibu-ibu nih di sini ya. Oke, saya mau tanya nih ke ibu Tina, apa alasannya bu menyatakan itu salah? Karena kalau telur itu mengandung protein yang tinggi, jadi cukup baik untuk dikonsumsi oleh ibu hamil. Itu ibu hamil boleh berhubungan intim, benar apa salah? Benar. Nah, nanti ibu nih ke sana. Kalau berhubungan intim kan sebenarnya bagus juga, tapi jangan terlalu kuat itu aja. Nah, ibu-ibu nih mungkin pernah tahu ada semacam pernyataan mitos yang beredar di masyarakat yang mungkin kita bisa sharing yang terkait dengan kehamilan gitu. Mitos apa nih yang sering beredar di ini? Ibu hamil nggak boleh memukul hewan gitu, nggak boleh mematikan nyamuk tahapan, katanya nggak boleh supaya menjaga bayinya bersehat kan. Kalau Bu Nafin, apa yang ibu sering dengar gitu loh Bu? Mitos. Yang sering saya dengar itu aja, taruh gunting di kantongi gunting gitu. Entah apa artinya gunting itu nggak tahu. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada ibu-ibu yang telah berpartisipasi, yang telah hadir pada hari ini. Mudah-mudahan di persalinan nanti ibu dalam keadaan sehat, ibunya sehat, babynya sehat. Terima kasih.